إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terus-menerus diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pula khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah terus-menerus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Perjuangan rakyat Palestina saat ini masih panjang dan penuh dengan pengorbanan. Sampai saat ini rakyat Palestina masih terus menghadapi serangan yang bertubi-tubi siang dan malam tanpa jeda, tanpa melihat apakah korbannya masyarakat sipil atau bukan. Negara-negara barat seperti Amerika dan Inggris terus memberikan suplai persenjataan dan dukungan lainnya bagi kaum penjajah Israel. 70% korban meninggal didominasi kalangan perempuan dan anak-anak. Bahkan baru-baru ini sebuah rumah sakit dirudal oleh pesawat tempur, 500 jiwa melayang seketika. Gaza menjadi benar-benar hancur lebur oleh serangan yang menyasar rakyat yang tidak berdosa. Bagi kita umat Islam Indonesia tidak boleh berhenti untuk menggaungkan dukungan untuk rakyat Palestina. Paling sedikit ada 6 hal yang bisa kita lakukan di dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Yang pertama, mendoakan perjuangan rakyat Palestina di dalam merebut kemerdekaan. Doa adalah senjata orang yang beriman. Di dalam mukadimah tadi, khatib menyampaikan sebuah hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya, otaknya ibadah. Doa adalah senjata yang canggih yang harus kita gunakan dalam mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Doa seringkali digunakan oleh para nabi, khususnya pada saat-saat yang genting. Kita bisa belajar dari sejarah
perang Badar. Kala itu jumlah pasukan kaum musyrikin berjumlah 1.000 dengan perlengkapan yang lebih memadai. Sementara jumlah kaum muslimin hanya 319 pasukan. Melihat ketimpangan yang ada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengeraskan suaranya. Beliau mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah kiblat. Beliau terus berdoa tak henti-hentinya hingga kain sorbannya terjatuh. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma zihli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma tuhlik hadhihi al-asaba min ahli Islam la ta'bud fil ardh. Ya Allah, berikanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, datangkanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika perkumpulan umat Islam ini dihancurkan, maka engkau akan disembuh di muka bumi. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Cukuplah doamu ya Rasulullah, Allah akan memenuhi janjinya." Oleh karena itu, mari terus kita panjatkan doa terbaik kita untuk keselamatan dan kemenangan para pejuang Palestina. Kita lakukan qunut nazilah tiap sholat. Kita gelorakan terus dukungan moral lewat doa-doa yang kita kirimkan untuk mereka. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua adalah menyebarkan ilmu atau informasi yang benar tentang Baitul Maqdis. Masih banyak dari umat Islam belum seutuhnya mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di Palestina. Bahkan ada yang mendukung dan bersimpati kepada negara penjajah Israel. Mereka menganggap bahwa Israel berhak untuk membangun negara, padahal itu mereka lakukan dengan menumpahkan darah dan rakyat Palestina, merampok tanah-tanah rakyat Palestina, dan mengusir rumah-rumah rakyat Palestina. Sungguh di luar nalar sehat jika ada yang mendukung perampok dan menyalahkan korban perampokan, yaitu rakyat Palestina itu sendiri. Oleh karena itu, perang informasi seperti ini harus kita menangkan dengan membaca buku-buku tentang sejarah Baitul Maqdis, sejarah tanah Palestina, agar kita tidak salah menempatkan simpati dan dukungan. Hal yang ketiga, menyiapkan diri untuk berjihad atau berkontribusi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sekecil apapun kontribusi, mari kita persembahkan untuk perjuangan Palestina. Persiapan fisik misalnya perlu kita lakukan jika suatu saat nanti kita ditakdirkan untuk berangkat membela orang-orang yang teraniaya di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan terbebas dari penjajahan kaum Zionis Israel. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Hal yang keempat yang perlu kita lakukan adalah menginfakkan sebagian harta kita untuk membebaskan Baitul Maqdis serta membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina yang terjajah. Negara-negara pendukung Israel, utamanya Amerika Serikat, menggelontorkan bantuan untuk mendukung serangan ke Gaza Palestina yang nominalnya sekitar 3, miliar dolar. Belum lagi bantuan dari Inggris, Jerman, Prancis, dan Australia yang mendukung penuh serangan ke Gaza. Jika Amerika dan Inggris dan sekutunya terang-terangan membantu Zionis Israel, kenapa
negara-negara Islam masih takut untuk terang-terangan membantu Palestina. Mari kita bantu dengan harta yang bisa kita infakkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, dari kesulitan yang ada di dunia ini, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di hari kiamat nanti. Siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin wal Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang kelima yang bisa kita lakukan adalah jangan kita melemahkan perjuangan dan barisan kaum muslimin dengan saling mengolok-olok dan menghina dalam kondisi seperti ini. Apakah pantas kita masih saling sikut dan sikap? Karena berbeda di dalam memandang faksi yang ada di Palestina. Padahal masalah yang menimpa rakyat Palestina bukan hanya masalah bagi umat Islam saja, sebab ia juga merupakan masalah kemanusiaan. Maka tak perlu menjadi muslim untuk membela Palestina, cukup kita menjadi manusia. Selain itu, Bapak Proklamator Republik Indonesia pernah mengatakan, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang keenam, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan memperkuat musuh dengan membeli produk-produk yang secara langsung atau tidak, terang-terangan atau tidak, membantu musuh di dalam melanggengkan penjajahan terhadap Baitul Maqdis. Mari kita hindari membeli, menggunakan produk-produk, apakah itu berupa makanan, minuman, pakaian, kosmetik, aplikasi, segala macam yang mendukung penjajahan Israel. Sikap ini sesuai yang disampaikan oleh Majelis Ulama di dalam fatwanya yang terakhir, dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Qalu ya Rasulullah, "Hada nansuruhu madluman, fa kaifa nansuruhu zaliman?" Qala, "Ta'khudhu fawqa yadayhi." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, jelas kami faham menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim?" Lalu Rasul bersabda, "Pegang tangannya, hentikan
agar ia tidak berbuat zalim. Hadis ini mengajarkan sikap untuk menghentikan perbuatan jahat orang zalim yang dalam konteks saat ini adalah penjajahan Israel. Kita berhenti membeli produk-produk yang mendukung kezaliman negara ilegal Israel tersebut terhadap rakyat Palestina agar ia tidak lagi berbuat zalim. Demikianlah ma'asyiral muslimin jamaah-jamaah yang berbahagia, 6 langkah jitu dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan informasi yang benar, menyiapkan diri untuk membela perjuangan rakyat Palestina, menginfakkan harta, merapatkan barisan dengan tidak terpecah belah, dan berhenti menggunakan produk-produk dari perusahaan di bidang apapun yang mendukung kaum penjajah Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan bangsa Palestina dan memberikan keselamatan, kesejahteraan bagi umat Islam seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ah wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذاب وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما